Zehra Gunes duduk di depan kamera dalam studio televisi yang sunyi. Lampu sorot menerpa wajahnya yang tak bersolek berlebihan, hanya rona kelelahan dan keteguhan yang tersisa. Dalam balutan setelan hitam elegan, ia mengambil napas dalam sebelum berkata, "Kalian menyebutku pengkhianat." Kalimat itu menggantung di udara seperti denting lonceng di malam hening. Studio yang biasanya ramai tepuk tangan kini senyap, bahkan kru pun tak berani bergerak. Zehra memandangi kamera, seolah berbicara langsung kepada jutaan pasang mata yang menyaksikan. Tak ada naskah di depannya, hanya isi hati yang telah lama ia pendam. Dan malam itu, semua berubah. Ucapan pertamanya memicu gelombang kejut di seluruh Turki. Media sosial meledak. Fans, pengamat, bahkan haters bereaksi cepat. Namun yang tertangkap jelas adalah satu hal, Zehra akhirnya bicara, dan dunia pun mendengarkan. Zehra tidak berbicara sebagai selebriti, tapi sebagai manusia. "Aku bukan robot, aku bukan boneka," ujarnya dengan nada bergetar namun penuh keberanian. Ia menjelaskan, komentarnya tentang Megawati Hangestri bukan bentuk pengkhianatan, tapi bentuk penghormatan terhadap sesama atlet yang luar biasa. Namun publik terlalu sibuk mencari musuh untuk mendengar makna sebenarnya. Media sosial berubah menjadi medan pertempuran, penuh sumpah serapah, tagar penuh caci maki, dan video manipulatif. Nama Zehra menjadi trending, bukan karena prestasinya, tapi karena kesalahpahaman massal. Sebagai kapten Fakifbank, Zehra terbiasa dengan tekanan, tapi kali ini berbeda. Ini bukan soal menang atau kalah di lapangan, tapi perang batin yang menggerogoti dari dalam. Di balik senyumnya di layar, ada air mata yang tak tumpah. Dan malam itu, semua kemarahan yang ia tahan akhirnya tumpah. Bukan kepada orang lain, tapi kepada luka yang dipendamnya sendiri. Semua bermula dari laga uji coba melawan Fenerbahce. Seusai pertandingan, wartawan bertanya siapa pemain yang paling mencuri perhatian. Zehra, tanpa ragu, menjawab, Megawati Hangestri. Dia masa depan voli dunia. Pujian jujur yang ia ucapkan sebagai atlet kepada atlet lain. Namun bagi sebagian fans fanatik, itu adalah pengkhianatan. Bagaimana bisa kapten klub sebesar Fakifbank memuji pemain rival, apalagi pemain asing? Mereka menganggapnya menghina martabat klub dan negara. Dalam semalam, pujian itu menjadi bahan bakar amarah. Ancaman mulai datang. Akun-akun anonim menyerang dengan hinaan dan fitnah. Ada yang memanipulasi cuplikan wawancaranya seolah ia merendahkan pemain lokal. Zehra hanya bisa membaca komentar itu satu persatu, merasa seperti ditusuk ribuan jarum tak kasat mata. Ia tahu dunia maya bisa kejam. Tapi tak pernah ia sangka, satu kalimat jujur bisa meruntuhkan kepercayaan yang ia bangun selama bertahun-tahun. Suatu pagi, Zehra menerima sepucuk surat tanpa nama. Kertas itu berisi kata-kata kasar yang menusuk, "Kami dulu mencintaimu. Tapi sekarang, kau hanyalah pengkhianat." Surat itu dikirim ke rumah ibunya, tempat yang ia jaga dari sorotan publik. Zehra membacanya dalam diam. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena kecewa. Apakah cinta itu mudah berubah hanya karena satu kalimat? Tanyanya dalam hati. Ia mulai menyadari betapa tipisnya garis antara cinta dan tekanan. Ia tumbuh bersama klub, mempersembahkan gelar, darah, dan air mata. Tapi di mata sebagian orang, semua itu bisa lenyap karena satu momen. Ia tak lagi melihat fans sebagai penyemangat, melainkan sebagai hakim yang selalu siap menjatuhkan vonis. Malam itu, ia menatap piala-piala di rak kamarnya. Bukan dengan bangga, tapi dengan tanya, untuk siapa semua ini kuperjuangkan? Manajemen Fakifbank akhirnya mengumumkan kabar yang mengejutkan publik. Kontrak Zehra Gunes diputus lebih awal atas permintaan sang pemain. Pernyataan itu dingin, nyaris tanpa emosi. Padahal kepergiannya adalah gempa bagi klub. Pelatih Giovanni Guidetti mencoba menahan kepergian Zehra, tapi keputusan sudah bulat. Zehra merasa ia tak bisa terus menjadi simbol klub yang tak lagi memahaminya. Ia pamit dari ruang ganti dengan pelukan diam dan air mata yang tertahan. Teman-teman setimnya terpukul. Zehra bukan sekadar pemain, tapi sosok yang menyatukan semangat mereka. Ruang ganti terasa lebih sunyi dari biasanya. Tanpa tawa khas Zehra, tanpa suara tepukan semangat sebelum pertandingan. Fakifbank kehilangan lebih dari sekadar kapten.
Mereka kehilangan jiwa yang telah lama membakar semangat mereka. Ketika dunia seolah menjauhinya, dukungan datang dari arah tak terduga. Naz Aydemir, legenda voli Turki, menulis di akun pribadinya, Zehra layak dihormati, bukan dihukum karena kejujurannya. Banyak mantan pemain lain ikut bersuara. Yang paling menyentuh adalah pernyataan Eda Erdem, kapten Fenerbahce yang dikenal sebagai rival sengit Zehra di lapangan. Ia mengatakan, rivalitas adalah bagian dari permainan. Tapi kita tidak boleh kehilangan rasa hormat sebagai sesama manusia. Ucapan Eda memecah keheningan yang selama ini mencekik. Zehra membaca pesan itu berulang kali, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia tersenyum kecil. Ada yang masih peduli, ada yang masih mengerti. Dunia voli tak lagi hitam putih. Ada ruang untuk empati, meski terkadang harus dicari di antara serpihan luka. Hari-hari berikutnya, suasana mulai berubah. Beberapa fans yang dulu ikut mencaci mulai merasa bersalah. Mereka mulai menyuarakan permintaan maaf di media sosial. Tagar Respect for Zehra perlahan menggeser narasi kebencian. Video kompilasi perjuangan Zehra selama di Vakif Ban mulai viral. Wajahnya yang dulu dihina, kini kembali dipuja. Kami lupa bahwa atlet juga manusia, tulis seorang netizen yang dulunya ikut menyerang. Rasa sesal tersebar luas. Kampanye ini bukan hanya tentang membela Zehra, tapi tentang menyadarkan publik bahwa kata-kata punya kuasa. Dan terkadang, kita terlalu mudah melupakan semua jasa hanya karena satu momen yang tak sesuai ekspektasi. Zehra membaca semua itu dengan hati campur aduk. Ia tidak menginginkan simpati, hanya keadilan untuk bisa menjadi dirinya sendiri, sebagai atlet, manusia, dan perempuan yang berani bersuara. Zehra memutuskan mundur sejenak dari sorotan. Ia menghapus aplikasi media sosial, mematikan ponsel, dan pergi ke sebuah villa kecil di pegunungan Antalya. Udara dingin dan sunyi menjadi pelipur luka yang tak bisa disembuhkan oleh keramaian. Di sana, ia bukan lagi kapten, bukan bintang, hanya seorang perempuan yang ingin merasakan damai. Dalam satu konferensi terakhir, sebelum menghilang, Zehra berkata dengan lirih, "Saya lelah, bukan karena voli, tapi karena ekspektasi yang tak memberi ruang untuk salah." Kalimat itu viral, mencerminkan rasa tercekik yang dirasakan banyak atlet di dunia modern. Tapi hanya sedikit yang berani mengakuinya. Setiap pagi ia menulis jurnal, sesuatu yang dulu tak pernah sempat ia lakukan. Ia menuliskan impian masa kecilnya, tawarekan setim, dan luka yang masih terasa segar. Perlahan, kata-kata itu menjadi pengingat bahwa dirinya masih punya kendali atas cerita hidupnya. Rehat bukanlah tanda menyerah. Tapi proses menemukan ulang kekuatan yang sempat hilang. Di kejauhan, dunia terus berbicara tentang dirinya. Namun Zehra memilih diam, dan dalam diam itulah ia mulai pulih. Di saat Zehra menghilang dari panggung, satu nama justru bersinar terang, Megawati Hangestri Pertiwi. Setiap pertandingan Fenerbahce selalu dipenuhi sorakan untuk Megatron, julukan yang kini menggemuruh di tribun. Ia menjadi wajah baru liga, sekaligus simbol perubahan. Namun kehadirannya tak diterima semua pihak. Beberapa fans konservatif merasa Megawati terlalu dimuliakan, seolah menenggelamkan pemain lokal. Tapi di sisi lain, banyak yang melihatnya sebagai penyegar dan pembuka jalan baru bagi voli Turki yang mulai jenuh dengan nama-nama lama. Media membahasnya hampir setiap hari. Dari teknik spike-nya yang eksplosif, hingga ekspresi tenangnya saat menerima tekanan besar. Banyak yang kagum, tapi tak sedikit pula yang curiga. Kenapa pemain asing bisa mendapat tempat begitu cepat? Megawati tetap tenang. Ia tak pernah membalas pujian berlebihan, apalagi kritik yang menyudutkan. Ia tahu, menjadi sorotan adalah harga dari kerja keras, dan ia memilih berjalan lurus, meski di tengah badai. Dari kota kecil Jember ke Liga Korea, lalu menembus Liga Turki, Megawati mencatat sejarah dengan setiap langkahnya. Ia dijuluki Megatron bukan tanpa alasan. Kekuatan smash-nya melebihi rata-rata, membuat lawan ragu untuk bertahan di depan net. Di lapangan, ia bukan hanya atlet, tapi senjata. Media Korea dulu memanggilnya Indonesia Express karena kecepatannya yang tak terduga. Ketika ia meninggalkan Red Sparks, ada tangis dari para fans. Tapi langkahnya ke Fenerbahce membuktikan, ia belum selesai menaklukkan dunia. Sponsor mulai datang. Iklan, undangan acara, hingga wawancara eksklusif membanjiri jadwalnya. Tapi Megawati tetap menjaga rutinitas sederhana, latihan pagi, istirahat cukup,
dan tidak terlalu banyak bicara. Ia ingin dikenal karena permainannya, bukan karena dramanya. Bagi banyak atlet muda di Asia Tenggara, Megawati menjadi harapan. Ia adalah bukti bahwa kerja keras dan keberanian bisa membuka pintu dunia, bahkan tanpa perlu mengubah siapa diri kita. Yang membedakan Megawati dari pemain internasional lainnya bukan hanya kekuatannya, tapi penampilannya. Ia bermain dengan hijab. Sebuah pilihan pribadi yang menjadi simbol. Di dunia yang masih penuh stereotip, ia berdiri dengan bangga membawa identitasnya. Di Korea, ia disebut sebagai atlet berhijab pertama yang sukses dalam liga profesional. Sempat dicibir, sempat diragukan. Tapi seiring waktu, orang tak lagi melihat penampilannya, mereka terpukau oleh performanya. Ia mengubah narasi dari tidak biasa menjadi luar biasa. Di Turki, negara yang lebih akrab dengan hijab, sambutan tetap beragam. Tapi Megawati tidak ingin menjadikan hijabnya sebagai perdebatan. Ini bukan tentang simbol. Ini tentang kenyamanan dan keyakinan pribadi, katanya dalam satu wawancara singkat. Ia membuktikan bahwa hijab tidak membatasi gerak, tidak mengurangi daya ledak. Justru, hijabnya menjadi bagian dari kekuatannya, kekuatan yang datang dari keyakinan, bukan sekadar fisik. Megawati tak hanya mencetak angka, ia mencetak sejarah. Di Korea, tagar Megatron sering muncul di trending. Para fans Red Sparks membuat mural, boneka maskot, dan bahkan lagu khusus untuknya. Ia menjadi wajah Asia Tenggara di tengah dominasi pemain Amerika, Brazil, dan Eropa. Red Sparks yang sebelumnya tim mediocre, melejit ke papan atas. Wartawan Korea menulis, saat Megatron terbang, Red Sparks pun ikut terbang. Pengaruhnya melampaui statistik. Ia mengubah budaya kerja, cara latihan, dan bahkan semangat fans di tribun. Saat ia pamit dari Korea, ada ribuan surat perpisahan yang dikirimkan. Anak-anak sekolah datang ke bandara, membawa poster bertuliskan, "Come back soon, our Megatron." Momen itu tertangkap kamera dan viral ke seluruh Asia. Kini di Turki, kisahnya terus berlanjut. Dari K-pop ke Anatolia, ia membawa semangat baru yang mempersatukan. Megawati bukan sekadar pemain asing, ia adalah jembatan antar dunia. Di tengah panasnya kompetisi, Eda Erdem, sang kapten Fenerbahce, membuat pernyataan mengejutkan. Ia memuji Megawati secara terbuka. Ia tenang, kuat, dan punya jiwa besar. Kami bersyukur memilikinya, ujarnya dalam konferensi pers pasca laga. Megawati menjawab dengan rendah hati. Saya belajar banyak dari Eda, dia pemimpin sejati. Balasan sederhana itu mencairkan banyak hati. Di balik rivalitas, publik menyaksikan momen langka. Dua pemimpin saling memberi tempat, bukan menjatuhkan. Zehra, yang menonton dari kejauhan, meneteskan air mata. Ia melihat harapan, bahwa dunia voli tidak sepenuhnya kejam. Bahwa masih ada ruang untuk saling menguatkan, bukan hanya saling mengalahkan. Momen ini menjadi titik balik. Bukan hanya bagi Liga, tapi bagi Zehra sendiri. Untuk pertama kalinya, ia membayangkan kemungkinan kembali, bukan sebagai simbol, tapi sebagai manusia yang ingin bermain lagi. Kabar mulai berhembus, Zehra terlihat berlatih di pusat kebugaran pribadi. Tidak bersama tim, tapi sendiri. Media mulai berspekulasi, apakah ia akan bergabung dengan klub baru? Apakah Fenerbahce sedang membuka pintu? Namun Zehra tak memberikan kepastian. Ia menghindari media, hanya muncul sesekali lewat unggahan samar di Instagram, sepasang sepatu, bola voli, dan matahari pagi. Semua orang bertanya, tapi tak ada jawaban jelas. Fenerbahce belum berkomentar. Tapi beberapa pendukung klub mulai membuat tagar Zehra to Fener. Mereka membayangkan duet Megawati-Zehra sebagai kekuatan tak tertandingi. Dunia voli Turki tiba-tiba penuh spekulasi dan harapan. Tapi bagi Zehra, ini bukan soal seragam. Ini tentang apakah ia siap untuk kembali, bukan karena publik menuntut, tapi karena hatinya telah memaafkan semuanya, termasuk dirinya sendiri. Zehra dan Megawati. Dua perempuan dari dua dunia yang berbeda. Satu meninggalkan demi harga diri, satu datang membawa harapan. Tapi keduanya menyampaikan pesan yang sama, bahwa menjadi atlet sejati berarti berani menjadi diri sendiri. Di satu sisi, Zehra memperjuangkan ruang untuk jujur, meski harus membayar mahal. Di sisi lain, Megawati membuktikan bahwa keyakinan dan prinsip bisa berjalan bersama prestasi. Mereka tidak saling mengenal dekat,
tapi saling terhubung oleh semangat yang sama. Dalam sebuah wawancara langka, Megawati menyebut nama Zehra. Saya menghormatinya. Butuh keberanian besar untuk tetap jujur di dunia yang menuntut kesempurnaan. Kutipan itu tersebar luas, menggetarkan hati banyak orang. Dan di balik panggung, dua perempuan ini melangkah maju. Bukan untuk membuktikan siapa lebih hebat, tapi untuk menunjukkan bahwa dunia olahraga bisa